Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW. Semoga kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam hidup ini. Kita tak perlu berupaya untuk menjadi seorang yang disegani, apalagi ditakuti, tetapi jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun. Di sekeliling diri kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita, agar diri kita bisa menjadi seorang yang menginspirasi orang lain. Mengapa harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Menarik sekali. Banyak tulisan membahas pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat. Mengapa banyak orang yang tertarik tentang bahasan ini? Sebab ini salah satu perintah Rasulullah SAW kepada umatnya. Sabda beliau yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Awsat. Disahihkan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Jadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain. Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta, yaitu memberi. Selain itu, kita memberikan manfaat kepada orang lain, semuanya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Dan sabda Rasulullah SAW, "Waman kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatih." Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan pada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah mengikuti manfaat menjadi pribadi yang bermanfaat, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat? Allah berfirman pada surat Yusuf ayat 53, yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Suatu ketika Hasan al-Basri menyuruh beberapa muridnya untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Dia berkata, "Tubuhilah Sabit al-Bunani dan pergilah kalian bersamanya." Lalu mereka mendatangi Sabit yang ternyata sedang melakukan iktikaf di masjid, dan Sabit pun meminta maaf karena tidak bisa pergi bersama mereka. Mereka pun kembali lagi kepada Hasan dan memberitahukan perihal Sabit.
Hasan berkata, katakanlah kepadanya, hai Sabit, apa engkau tidak tahu bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu lebih baik bagimu daripada ibadah haji yang kedua kali? Kemudian mereka kembali menemui Sabit dan menyampaikan apa yang dikatakan Hasan al-Basri. Maka Sabit pun meninggalkan iktikafnya dan pergi bersama mereka untuk membantu orang yang membutuhkan. Banyak cara bisa dilakukan akan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Bisa dengan menolong dalam bentuk tenaga, memberikan bantuan dalam bentuk materi, memberikan pinjaman, memberikan tausiah keagamaan, meringankan beban penderitaan, membayarkan hutang, memberi makan, hingga menyisihkan waktu untuk menunggu tetangga yang sakit. Pemimpin yang baik juga bermanfaat bagi bawahannya, sebagaimana penguasa yang adil pun bermanfaat bagi rakyatnya. Bahkan membuat orang lain menjadi gembira juga termasuk amalan bermanfaat yang dicintai oleh Allah SWT. Sebuah ironi jika banyak orang kaya yang lebih senang naik haji berulang kali daripada membantu kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan. Banyak juga orang kaya yang berjor-joran berlomba-lomba membangun masjid mewah, sedangkan di sekelilingnya masih banyak kaum fakir miskin yang membutuhkan bantuan. Padahal Allah tidak butuh disembah dengan indahnya masjid ataupun ibadah haji yang berulang-ulang. Mengapa kita tidak pernah berpikir untuk beramal soleh dengan cara memberi manfaat pada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita, atau bahkan beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, yang lebih kita prioritaskan dalam situasi dan kondisi tertentu daripada sekedar membangun kesalehan spiritual yang tak banyak berguna bagi orang lain. Kita tak perlu mengatakan bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia, atau sebaliknya, karena keduanya saling melengkapi. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain bagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Banyak cara untuk menjadi orang yang bermanfaat, tetapi kali ini ada 5 cara untuk menjadi orang yang bermanfaat. Ada 5 langkah. Yang pertama, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat adalah kemauan. Intinya adalah kemauan. Kemauan kita akan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jika kita mempunyai harta, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Jika kita mempunyai ilmu, kita bisa memberikan manfaat ilmu kepada orang lain. Jika kita mempunyai tenaga, kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita kepada orang lain. Langkah kedua yaitu lakukan sekarang tanpa menunggu. Apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Anda bisa dengan cara melakukan berbagai artikel melalui Facebook atau Twitter Anda misalnya. Ini jauh lebih memberikan manfaat kepada teman-teman Anda daripada Anda sibuk mengupdate status yang tidak penting, bahkan hanya berisi keluhan dan caci maki. Lihatlah sekitar Anda, adakah yang bisa Anda bantu? Adakah yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki lingkungan rumah atau kantor Anda? Akan banyak yang bisa Anda lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Langkah ketiga yaitu biasakanlah untuk memberikan manfaat, dan jadikan hal itu kegiatan untuk memberikan manfaat menjadi gaya hidup Anda. Jadikan kebiasaan. Jika memberikan manfaat kepada orang sudah menjadi kebiasaan, maka Anda sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat. Langkah keempat yaitu tingkatkan manfaat diri Anda. Harus ditingkatkan, iya tentu, sebab menurut hadis di atas tidak hanya mengatakan menjadi pribadi yang bermanfaat, tetapi ada kata superlatif yaitu paling. Artinya Anda ditantang untuk menjadi juara dalam kebaikan. Anda harus menjadi yang paling memberikan manfaat kepada orang lain, bukan sekedar memberi manfaat. Bagaimana cara meningkatkan manfaat diri Anda? Ya, Anda harus meningkatkan kuantitas dan kualitas kebaikan Anda. Kuantitas bisa dilihat dari frekuensi dan besarnya apa yang Anda berikan kepada orang lain.
Sementara kualitas manfaat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas diri Anda, yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan Anda, sehingga apa yang Anda berikan semakin bermanfaat. Langkah kelima yaitu raihlah manfaat untuk Anda juga. Jangan sampai Anda memberikan manfaat kepada orang lain tetapi lupa tidak memberikan manfaat untuk diri Anda sendiri. Jangan salah paham. Saya sama sekali tidak mengatakan agar kita berharap dari orang yang kita berikan manfaat, bukan itu. Namun yang saya maksud adalah kita harus menghindari dari semua penghapus pahala amal, yaitu ketidakikhlasan atau riya. Jadi agar kita benar-benar mendapatkan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain, kita harus ikhlas. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal, dan hanya amal yang diterima Allah SWT yang akan memberikan manfaat kepada kita dunia dan di akhirat. Niatkan bahwa apa yang kita lakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin disebut pribadi yang bermanfaat atau ingin dipuji-puji. Penyakit riya sungguh tidak terlihat sangat samar, sehingga kita harus hati-hati. Tetapi jangan khawatir, sekecil apapun amal soleh kita, Allah akan membalasnya dengan pahala yang sepadan dengannya. Bagaimana firman-Nya dalam surat Al-Zalzalah ayat 7, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Itulah 5 langkah menjadi pribadi yang bermanfaat, bahkan paling bermanfaat. Selanjutnya yang kita perlukan adalah kemauan dan keberanian untuk memulainya sekarang juga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.